Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we will learn about telling the time part 2 and telling the day. How to read the time? Bagaimana membaca waktu? Sebelum kita membaca waktu, kita ketahui dulu terms of time, istilah-istilah dalam jam. Dalam bahasa Inggris, tidak ada pukul 24, tidak ada pukul lebih dari 12. Yang ada adalah pukul 1 sampai 12 untuk membedakan apakah pukul 2 siang atau 2 pagi kita menggunakan istilahnya AM and the meridian dan PM atau post meridian. Nah, untuk membedakan kapan menggunakan AM dan PM, berikut penjelasannya. AM kita gunakan mulai pukul 00.01 malam hari, jadi jam 12 malam, sampai dengan jam 12 siang. Sedangkan PM kita mulai dari pukul 12.01 siang hari, jam 12 siang itu, sampai dengan jam 12 malam. Jadi, kalau kita mengatakan 7 AM, berarti itu pukul 7 pagi. Kalau kita melihat 7 PM, berarti pukul 7 malam. Jadi, perhatikan AM dan PM-nya. 4 ada tulisan AM, berarti pukul 4 pagi. 4 di belakangnya ada tulisan PM, berarti 4 sore. Begitu ya. Kemudian baca jam berikutnya adalah pukul 07.00. Ini pukul tepat ini kita baca dengan 7 o'clock atau 7 sharp. Kali ini kalian akan mengenal istilah menit tertentu. Ya, bagaimana cara membaca menit tertentu. Misalnya, 15 menit, selain dibaca 15 minutes, 15 menit ini kita baca a quarter. Kalau kita biasanya menggunakan istilah 1/4. Kemudian 30 menit, kita bisa membaca dengan 30 minutes, atau kita menggunakan kata half. Tetapi untuk half ini hanya ada half past, tidak ada half to. Berikutnya ada istilah past, artinya lebih. Kemudian ada istilah to, artinya kurang. Sekarang bagaimana membaca angka jam? Ada 2 macam bahasa Inggris, yaitu American English atau bahasa Inggrisnya Amerika, dan yang berikutnya, yang kedua adalah British English atau bahasa Inggrisnya Inggris. Cara membaca jam yang pertama, pukul 07.15. Di dalam bahasa Inggrisnya Amerika, kita bisa membaca jam ini dengan membaca angka apa adanya. Perhatikan yang pertama 07.15. Kalau kita baca dengan bahasa Inggris Amerika, berarti 07 itu 7, 15 itu 15. Pukul 7.15 dibaca 7:15. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya Inggris, British English, kita membacanya dengan pukul 7:15 menit, tetapi menitnya ada di depan. Sehingga kita membacanya menjadi a quarter past 7. Ya,
Ingat ya, 15 menit tadi ada istilahnya a quarter. Jadi 7.15 menit kita bisa membaca a quarter past 7. Berikutnya 0945. 9 itu 9, 45 itu 45. Dalam bahasa Inggris Amerika kita membaca 9:45. Kemudian dalam bahasa Inggris British kita membaca pukul 10 kurang 1/4 menjadi a quarter to 10. Bawahnya pukul 04.10. Dalam American English kita baca 4:10, 4:10. Dalam British English kita baca 10 past 4. Ya, mengartikannya dari belakang pukul 4 lebih 10 menit. Bawahnya pukul 02.50. Kita baca American English 2:50, 2:50. Dalam British English sama dengan pukul 3 kurang 10 menit. 10 to 3. Bawahnya 10:20. Kita baca dengan American English 10:20. Dalam British English 20 past 10. The last one, yang terakhir, 06.30 dibaca 6:30 atau dalam British English 6:30. Jadi di sini ada cara membaca jam itu ada 2 cara, yaitu kita boleh menggunakan American English atau kita menggunakan British English. Mana yang lebih mudah? Tetapi kalian harus bisa membaca dengan kedua cara. Apabila tadi kita sudah belajar membaca jam, kita lanjutkan dengan membaca hari. Telling the day. Ada 7 hari, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Kita mulai dari hari Senin, yaitu Monday. Dengarkan dan tirukan sendiri supaya kalian bisa membaca dengan benar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dari hari Senin ya. Monday itu hari Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, meskipun ada huruf D tetapi tidak dibaca, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, Sunday, Minggu. Silakan diulang-ulang sendiri supaya pandai dalam mengucapkan kata. Sama seperti jam, time. Day pun ada terms-nya. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan hari. Yang pertama, yesterday, artinya kemarin. Today, hari ini. Tomorrow, besok. Ago, yang lalu. Contohnya, 2 days ago. 2 hari yang lalu. Ahead, artinya ke depan atau yang akan datang. Kalau 2 days ahead, artinya 2 hari lagi. 2 hari yang akan datang. Kemudian, the day after tomorrow. Hari setelah besok. Artinya besok lusa. The day before yesterday. Hari sebelum kemarin.
kalau kita mengatakan kemarin, lusa, 2 hari yang lalu. Kemudian ada before, sebelum. Dan yang terakhir ada after, setelah. Perhatikan istilah before dan after berikut. Kita mulai dari kiri bawah. Today is Friday. Hari ini hari Jumat. Tomorrow is Saturday. Besok adalah hari Sabtu. Yesterday was Thursday. Kemarin adalah hari Kamis. Dari today, tomorrow, dan yesterday ada kata yang berbeda yang kita gunakan, namanya to be. Kalau today itu menggunakan is, tomorrow itu dengan is, sedangkan yesterday itu dengan kata was, karena sudah berlalu. Ya. Kemudian di atasnya, Saturday is after Friday. Hari Sabtu adalah hari setelah Jumat. After. Kemudian di atasnya, after Monday is Tuesday. Setelah hari Senin adalah hari Selasa. Next. Wednesday is before Thursday. Rabu adalah hari sebelum Kamis. Before Tuesday is Monday. Sebelum Selasa adalah hari Senin. Yang terakhir, today is Monday. Hari ini hari Senin. Tomorrow is Tuesday. Besok hari Selasa. Yesterday was Sunday. Kemarin hari Minggu. Disinilah kita menggunakan istilah before dan after. Setelah kita mengenal jam dan hari, maka kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari atau daily activities. Pada buku paket halaman 44, kalian mendapatkan percakapan antara Lina dan Dayu yang membahas tentang kegiatan sehari-hari mereka berdua. Perhatikan percakapannya dan nanti kalian harus bisa menulis kesimpulannya. Kita mulai dari percakapan pertama. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? Hai Lina, apa yang biasanya kamu lakukan pada hari Minggu pagi? Dayu bertanya seperti itu. Kemudian Lina menjawab, on Sunday morning, pada hari Minggu pagi, I usually go to the park with my family. Saya biasanya pergi ke taman bersama dengan keluarga saya. What time do you go to the park with your family? Jam berapa, pukul berapa, kamu pergi ke taman dengan keluargamu? I usually go there at 7 in the morning. Aku biasanya pergi ke sana, ke taman itu, pada pukul 7 pagi hari. Itu percakapan mereka berdua. Jadi, Lina itu kegiatan sehari-harinya pada Minggu pagi, pukul 7, dia bersama keluarganya pergi ke taman. Nah, setelah kita memperhatikan dan memahami percakapan Lina dan Dayu, kita membuat kesimpulannya, yaitu, ini saya contohkan, on Sunday, pada hari Minggu, Lina and her family go to the park. Lina dan keluarganya pergi ke taman.
They usually go there at 7 in the morning. Mereka biasanya pergi ke sana pada pukul 7 pagi. Kalian harus bisa membuat kesimpulan dari sebuah percakapan seperti ini. Percakapan kedua, kalau tadi Dayu bertanya kepada Lina, sekarang Lina bertanya kepada Dayu. Kegiatan Dayu apa? What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada hari Minggu pagi? I usually go to the traditional market with my father. Aku biasanya pergi ke pasar tradisional bersama dengan ayahku. Oh, really? What time do you usually go there? Oh ya? Pukul berapa biasanya kamu pergi ke pasar? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Kira-kira pukul 6:30 pagi hari. Sayur-mayurnya masih segar pada waktu itu. Kamu harus pergi ke sana. Sure, I'll tell my mom about it. Tentu saja, saya akan bilang kepada ibu tentang hal ini. Nah, itu kegiatan Dayu setiap Sunday morning. Dia pergi ke pasar dengan ayahnya pada pukul 6:30 pagi hari. Nah, kesimpulannya adalah on bla 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 bla, silahkan dilengkapi kata yang hilang ini. Berhubungan dengan hari, sekarang kita belajar tentang jadwal pelajaran. Our schedule. Perhatikan contoh jadwal ini. Kita dari hari Senin sampai Sabtu ada jadwal. Kita lihat ya. Pada hari Senin, Monday, we learn English, Math, Arts, Religion. Arts itu kesenian, religion itu agama. On Tuesday, pada hari Selasa, kita ada jadwal Indonesian, bahasa Indonesia, Science, IPA, Citizenship, PPKN, dan Arts. Pada hari Wednesday, hari Rabu, kita belajar tentang Social Study atau IPS, kemudian Sports, olahraga, Religion, and Javanese, bahasa Jawa. And then Thursday, hari Kamis, kita belajar Math, English, Science, and Indonesian. Pada hari Friday, kita belajar Science and Arts. Dan yang terakhir, Saturday, kita belajar Javanese, Sports, dan Citizenship. Perhatikan jadwal ini dan kita akan melakukan kegiatan selanjutnya di halaman berikutnya. Setelah kita melihat jadwal, sekarang kita membuat kalimat merubah apa yang sudah ada di tabel itu menjadi kalimat. Contohnya, pada jadwal Monday, di sana ada 4 pelajaran yaitu English, Math, Arts, dan Religion. Dari tabel itu kita membuat kalimat menjadi nomor 1. Contohnya, on Monday, I learn. Pada hari Senin, saya belajar, sebutkan mata pelajaran yang ada di hari Monday. English, Math, Arts, and Religion. Kemudian hari Tuesday, ada Indonesian, Science, Citizenships, and Arts. On Tuesday, pada hari Selasa, I learn Indonesian. Kemudian silahkan dilanjutkan. Kemudian hari Rabu, tolong dibuat sampai dengan hari Sabtu.
Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan hari ini yang membahas tentang telling time dan telling the day. Ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Lihat di buku paket. Dibuka di buku paket pada bab 3. Kemudian kalian bisa mengerjakan latihan pada buku tugas. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih dan thanks for learning. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.